صلوات الله عليه. الله 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 لا إله إلا الله. الله الله محمد رسول الله. الحسن ثم الحسين للنبي قراد العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه. الحسن ثم الحسين للنبي قراد العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه. يا نبي سلام يا رسول سلام صلوات رسول سلام صلوات الله عليه. الله الله الله. Kembali lagi di suara anak negeri, di suara anak negeri. Pas sama musiknya Bu ya, pas rusaknya. Kita kembali lagi pemirsa di Suara Anak Negeri, dan sekarang saatnya kita akan membacakan Twitter Anda yang sudah masuk di @suaraanaknegeri. Baik pertanyaan ataupun tanggapan akan kita bahas di sini bersama Ujai sudah ada. Jay, mungkin ibu-ibu belum tahu Twitter, apa kasih tahu dulu Ujai? Iya, Twitter tahu gak Bu? Hah? Twitter Bu, kalau punya duit buat muter. Twitter tuh yang terusan, yang terusan baju. Twitter, Masya Allah. Ya baik, sudah ada Twitter yang masuk di @suaraanaknegeri. Yang sebelah sana kelihatan? Mana suaranya? Kayak nonton dangdut tadi. Orang kita pengajian. Ya baiklah, saya akan bacakan Twitter yang sudah masuk di @suaraanaknegeri. Ini dari @tertanda_Thomas. @tertanda_Thomas. Pak Ustadz, pakai Z nih. Iya. Kalau nggak pakai Z jadi iya. Kalau Pak Ustadz repot. Pak Ustadz, iya. Saya ingin bertanya, adakah Jangan. Oke. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, adakah hukum tertentu dalam Islam tentang mengikuti tren budaya asing? Karena yang kita ketahui budaya asing sangat beda, terbalik, artinya berbeda 180 derajat lah ya dengan budaya Islam. Itu pertanyaan Pak Ustadz. Ada nggak sih hukum tertentu dalam Islam tentang mengikuti tren budaya asing? Ya sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, ketika budaya asing tersebut tidak bertentangan dan bisa kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar aturan agama, boleh-boleh saja. Artinya kalau itu menjadi menjadi manfaat gitu. Ya. Tidak menjadi mudarat. Tapi sebaliknya, manakala budaya-budaya tersebut menjadi mudarat di tengah-tengah kita, bahkan bukan hanya buat diri kita saja, tapi buat sekeliling juga, maka tidak dibolehkan. Ada satu hadis yang sama kita sering dengar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyamai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Artinya, manakala hal-hal yang tidak bersesuaian dengan ajaran agama Islam, lalu kita turuti, lalu kemudian kita samakan, maka tidak ada perbedaan antara kita dengan dia. Maka disinilah bagaimana kita bisa mengukur sejauh mana budaya yang ingin kita ikuti, apakah boleh dan tidaknya di dalam ajaran agama kita. Kembali lagi penekanannya, barometernya adalah faham akan ilmu ajaran agama Islam itu sendiri. Mana yang memang dibolehkan, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Kalau laki-laki pakai anting, pakai kalung itu? Iya, itulah yang dimaksud.
Kenapa? Karena memang hal-hal seperti itu dilarang di dalam agama. Oh. Itu namanya menyamai daripada wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu sekalian, biar kasih tahu anak-anaknya nih yang suka pakai anting segala macam ya, bahwa Allah dan Rasulnya melaknat siapa orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan menyerupai laki-laki. Berarti Pak Ustadz dilaknat kayaknya nih. Kenapa memang? Itu pakai anting di hidung. Oh ini mah alami. Oh, tai lalat. Iya, takut kepret juga loh. Saya pikir anting, saya kagak lihat. Ini justru di sini nih kelebihannya kagak punya. Iya. Bedanya aneh sama soulmate kan di sini. Iya, Kalau kagak ketuker gua. Iya. Nah, kalau terus juga banyak anak muda pada, apalagi cewek-cewek udah pada tato-tatoan sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini yang menjadi persoalan. Padahal Jadi, dia beli perban karet tuh dapat hadiah tato di tato. oh begitu kan. Baik yang kadang-kadang suka begini Bang Medu. Ini kan nggak ini kan nggak selamanya Temporary. Pak Ustadz. Nggak permanen, temporary. Nggak permanen gitu kan. Bisa saja. Ini bukan persoalan permanen atau tidak permanennya, tapi budaya yang sedemikian rupa apakah memang ada di dalam Islam atau dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Ditambah biasanya kalau orang-orang punya tato, itu kan pengen dilihat tatonya. Sehingga pada akhirnya aurat juga dibuka. Ada yang pakai di sini di lehernya, ada yang di dadanya. Kok Ustadz tahu? Ya pernah ngeliat. Bukan dada, ini di belakang. Mohon maaf ngomong. Gitu kan? Biasanya laki-laki sini tuh laki-laki. Bukan karena ngeliat kita pelototin ya habis karena memang kagak sengaja ada di depan muka kita kan begitu kan? Di pinggangnya. Boleh lah kalau Iya. di kulit nggak boleh. Kalau mau tato di kaos lah ya Pak Ustadz ya. Iya, kalau di kaos ya nggak apa. Itu namanya bukan tato, nyablon namanya itu. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Iya. Jadi jangan kayak gitu ya. Ada dari @brew_brew. Suara anak negeri Namanya yang serem-serem. saya cintai, terutama hostnya yang gantengnya. Ya, Subhanallah. itu sih bohong tuh, dusta itu. Dosa nggak boleh ada, bohong. nggak Kalau nggak boleh bohong, masjid nggak boleh bohong. Iya dosa. nggak boleh. Suara anak negeri, saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Jailani. Sesungguhnya apa pengaruh kebudayaan Islam bagi seluruh umat dalam kehidupan everyday, sehari-hari? Sekali lagi saya ingin menekankan di sini, saya lebih tertarik kepada apa manfaat ajaran agama Islam. Oke. Artinya sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan bahwa Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dampaknya akan sangat-sangat membawa manfaat yang sangat besar. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu bukan hanya sekedar untuk sekelompok manusia. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Sehingga apabila Islam ini diamalkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, apakah kemudian pada akhirnya ajaran Islam itu bisa menjadi budaya di tengah-tengah lingkungan atau tidak, selama itu baik, maka itu akan memberikan dampak yang sangat positif untuk kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena sumber daripada Islam, sumber daripada ajaran kita adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quranul Karim Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran tidak mempunyai keraguan sedikit pun di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tantang, siapakah yang mampu untuk menyamai Al-Quran? Tidak ada. Kesimpulannya, apapun yang kemudian bersumber daripada Islam, bersumber daripada Al-Quran sebagai sebuah agama rahmatan lil alamin, akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Iya. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang buat Bedu. Ujai. Dan buat pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Suara Negeri, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan kita semua dan juga pemirsa hadirin yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah. Dan Ujai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bang Bedu, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi kita. Ya. Amin, insya Allah. Ya, selain ini kita masih banyak tamu-tamu istimewa kami yang akan tampil untuk memberikan ilmu pada hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Anak Negeri.